Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram summa ila arwahi jami'i jaddina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina liman zawil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina wa li muallimina wa li muallimihim wa li asatidatina wa li asatidatihim wa liman tasaddaqu aw sallu aw banu aw nasaru fi hadzal masjidil mukarramah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بها يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله من فضله المزيد وأشكره شكرا مقرونا بالتهليل والتسبيح والتحميد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد اللهم صل أفضل الرسل وأشرف الخلق والتسديد الذي أخبر ميزان أمته ترجه يوم القيامة بشهادة التوحيد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالح العبيد.
Wasallimu tasliman katsira wa ba'du. Wa ya ibadallah wa'lamu ikhwanana muslimin ayyuhan nas waffaqani Allah wa iyyakum bittaqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa ta'ati rasulih wa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus penanggung jawab, pula segenap imam rawatib Masjid Besar Al-Mukarramah lingkungan wilayah Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, yang kami muliakan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, para hujat, para asatidz, jamaah rutinitas Majelis Muzakarah Taklim Bulanan Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan, yang dikaromahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat malam Sabtu ketiga, kita berada di ujung bulan, tepatnya tanggal 28 Jumadis Tsaniyah 1447 Hijriah, jumlah harinya 29. Jadi besok Sabtu terakhir. Jadi habis bulan Jumadis Tsaniyah Sabtu, minggunya itu bulan Rajab. Berbarengan kita berada di akhir tahun, tepatnya tanggal 19 Desember 2025, jumlah hari 31. Sebelum taklim kita lanjutkan, saya terlebih dahulu mohon maaf kepada segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukarramah. 2 kali saya tidak hadir karena satu sakit. Pertama tanggal 21 bulan 11, tanggal 17 bulan 10. Itu suasana ekstrim. Ustadz juga sakit ya, sampai 12 hari. Selesai sakit saya kepleset ya. Ini tangan masih sakit nih. Jadi tanggal 21 bulan 11 2026 nggak ngaji, jadi 2 bulan Ustadz Dudi nggak ngaji. Hari ini pengajian ini terakhir tahun 2025. Mudah-mudahan panjang umur. Di bulan Januari besok penutupan. Ya meskipun pengurusnya jarang datang, ya anggap aja pengurusnya lagi terkena musibah Aceh. Malam ini Bapak hadirin sekalian kebetulan bertepatan ya. Sebab ini kita masih berada di ujung hari bulan Jumadis Tsaniyah. Insya Allah panjang umur sehat. Ahad 21 Desember itu tanggal 1 Rajab Sim. Jadi ini pengajian malam ini sehubungan menjemput bulan Rajab 1447 Hijriah. Judul pengajian kita, hidupkanlah bulan Rajaban, kelak engkau menjumpai keajaiban. Mumpung lagi sehat. Sama buat diri saya kerasa banget Pak, sehat harganya tidak ternilai. Kalau 2 miliar itu baru dikit, 3 miliar baru dikit. Sehat tidak ada harganya jinana. Ya. Mendingan mana punya duit 1 miliar sakit mulu, sama 15.000 sehat aja. Dengan 13 miliar sehat terus. Ya. Ini mohon maaf ya, manusia berencana namun Allah yang menentukan. Judulnya tuh hidupkanlah ya, bulan Rajaban, kelak engkau menjumpai keajaiban. Ini ada PR buat kaum muslimin, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jangan sampai ini kasus Sumatera pindah ke Cikarang. Saudara kita yang sedang dilanda musibah kita doain, yang udah meninggal dunia mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya. Yang masih hidup ya Allah berikan kekuatan kesabaran, ganti ya musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran, ya kerusakan bumi ini karena tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab, betul.
Mari kita niat iktikaf, mohon diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang majlis sidang mulia kaum muslimin yang berbahagia, jangankan mikirin orang lain, jangankan mikirin negara, jangankan memikirin dunia, mikirin diri sendiri dia ribet. Ya, orang bupati kita ditangkap nih. Jadi besok kita nggak punya bapak, jadi kita warga Bekasi yatim. Yatim. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang majlis muzakarah wa taklim, hidupkanlah bulan Rajaban, kelak engkau menjumpai keajaiban. Dalam bahasa Arabnya isyrojaba taro ajaba. Jadi pendekan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia yang panjang. Al-Quran surahnya Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini diobral oleh Allah. Siapa orangnya siapa ke dalam kurung orang yang beriman, garis miring orang Islam, yang mendatangkan, mensponsori, memulai kebaikan-kebaikan apa saja di dunia ini yang kita kerjakan, bandrol umum, ya, harga umum, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 10 ini kalau hitungan kita banyak. Banyakan mana 1 sama 10? Banyakan 10, buat Allah kecil. Ini bandrol amal soleh. Makanya maaf ini ya, Indonesia pengen maju, Indonesia pengen aman, biar pada bener. Yang pada korupsi baik, ngebangin puunan pada ya, merusak alam. Akhirnya yang dosa berbuat kesalahan, yang nggak dosa ke bawah-bawah pak. Nah udah begitu kayak di Aceh, di Sumbar, mana itu? Kita nggak bencana aja belangsak. Cuma mikirin anak mantu, apa puyeng pala. Berobatnya. Boro-boro mikir negara. Doain ya Presiden Prabowo biar sehat panjang umur. Supaya mimpin negara biar benar. Biarin wakilnya mau berhenti dah. Gua kalau ngomong begitu aja udah. Dengerin. Maha suci bagi Allah, zat yang menciptakan dan mematikan, yang berbuat menurut ilmunya. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pembawa materi ya, khususnya buat saya dan umumnya buat yang hadir. Biarin ngaji masih segini ge, yang lain mah anggap aja mati. Ya begitu pak, segini cuma ini. Umat Islam asal ini mati gak berhenti itu dah. Ya masjid mah bagaimana aja buat pakai futsal kayak gede ini. Kalau ustadz ngajar sebulan sekali, nggak masuk berarti 2 bulan sekali. Mendingan ustadz nggak masuk apa jemaahnya nggak datang? Mendingan ustadz datang jemaahnya kumpul ya. Gue mau ngajarin siapa nggak pada datang. Tapi kalau ustadz nggak datang total, jemaah tekor banyak. Kalau ustadz datang paling jemaah 2-3 orang. Ya betul. Ibaratnya saya supir. Joknya mobil 40, supirnya kagak. Mobil kagak jalan, Cim. Kalau supirnya ada, mungkin sewa sama 17 ke bawah. Ya. Ketahuilah, sadarilah. Ya. Bahwa perbuatan ya, yang menyimpang, perbuatan yang melawan hukum Allah akan mendatangkan azab, mendatangkan musibah bencana. Ya. Ini kita umat Islam, di samping kita
mempunyai hitungan kalender Januari CS, kita juga punya hitungan bulan Hijriah. Sekarang Jumadis Tsaniyah bulan ke-6. Besok Rajab bulan ke-7, habis Rajab Sya'ban bulan ke-8. Insya Allah panjang umur Ustaz Udi ketemu Ramadan. Tong balik ke Banten lah tong. Ke lebaran karep balik. Habis Idul Fitri baru pulang. Ya enggak pulang ke Sumatera ya kita. Hancur lah. Hancur lah. Enggak rancak ya, enggak rancak lah. Udah Cikarang aja di Kaliuluh dia tinggal. Hancur Sumbar loh. Hadirin kaum muslimin, besok panjang umur. Kita malam minggu besok ya, sekarang malam Sabat. Saklek aja nih. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, orang biasa. Beliau wafat 711 Masehi. Di mana Anas bin Malik khadimu Rasulullah. Orang yang ngurusin kebutuhan Rasul Nabi. Jadi Nabi kemana aja, Nabi bagaimana dia ada ngikut. Ini ngaji sebulan sekali. Saya 2 bulan udah nggak ngaji Pak. Bahkan kemarin maaf ini sampai ada umur. Waktu cuaca ekstrim 12 hari Pak nggak enak makan. Ustaz juga manusia, Nabi aja sakit. Saya bilang umur ikut 70 cek. Seketek lain 72. Ya enggak? Ngaji di Padang ini ya. Tua. Enggak muda lagi lah. Ya. Jadi ada perintah. Hukumnya sunnah. Kalau mau dikerjakan, tapi jangan tidak dikerjain, Sim. Belum tentu Rajab tahun depan hidup. Saya ngaku nih, udah kebayang ketemu. Ya, teman saya Menteri Agama, Dr. Anus Haji Surya Dharma Ali meninggal. Satu kelas Iko, barangke samu-samu sakulu. Meninggal dia dulu. Iko istrinya muda. Rancak mana ya? Menteri Agama meninggal. Saya masih hidup, masih bisa ngaji. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis kaitannya menyambut ya keagungan kemuliaan bulan Rajab. Jadi malam Minggu, hari Minggunya tanggal 1 Rajab besok. Ini aja dulu dah yang gampangan ya. Di mana ada PR buat umat Islam. Ini hukumnya sunnah. Pekerjaan sholat sunat. Ini dulu lah. Penting iko. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi. Wa bina wa bikum. Bidaraini amin. Angkat tangan kedua-duanya. Ayo ikutin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ketahuilah, sadarilah bahwa perbuatan yang melanggar, menyimpang, melawan ketentuan Allah hanya akan mendatangkan balasan malapetaka sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Allah tidak pernah zalim. Sesuatu yang terjadi kita yang undang. Itu aja dah. Jadi introspeksi.
andai pun di hari kiamat nanti kalian memiliki emas sepenuh bumi, namun semua itu tidak akan memberikan manfaat apapun dan tidak akan menolong dan memuliakan kalian. Justru sisa-sisa umur ini kita pergunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu. Ibadat aja yang benar, rezeki mah datang. Kita udah ibadat kagak benar, modal kagak punya, usaha kagak, belangsak sim, belangsak. Ini jadi karyawan PSP aja nggak kaya-kaya. Ibadah jarang, ke masjid segen, kerja ogah, ke garis doyan, hancur. Yang ibadah ustaz aja sakit, jalan lempeng, jalan bener. Gua jalan bukan di Tegadangas, depan rumah jalan, jatuh. Kayak bocah, jatuh ngegeledak, disip. 2 bulan nih. Ibarat mobil gua, mobil doyok. Sasisnya udah tua, dielas juga keropok. 2 bulan nih Sim. Kalau bukan ngaji gue segen Sim. Kalau kata buka warung gue nih nutup udah. Capek. Ya. Anas bin Malik ngomong begini. Beliau bilang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini aja kita kerjain nih. Nabi nawari nama umatnya. Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Yang mau, ada ibadah sholat, tapi kategorinya sunnah. Jelasnya begini nih, Nabi bilang, man sholat ba'dal maghribi. Itu aja sing dulu kerjain. Siapa orang yang mau sholat sunat, kapan ngerjainnya? Ba'dal maghrib. Badal maghrib itu bisa habis isya, bisa jam 10, bisa menjelang subuh, habis maghrib. Habis maghrib jam berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Ustaz habis maghrib banget saya nggak bisa. Saya masih kerja di Jababeka, shift 7. Habis maghrib jam berapa sih? 7, 8, 9, 10. Sholat apa Ustaz? Sholat sunat. Kapan? Bilailatin min Rajabah. Di awal bulan Rajab, malam minggu. Jangan pakai midnight show. Gua ada temen sih, udah banyak urusan. Pengen sehat, pengen panjang umur. Pengen anak mantu bener. Kan punya bini panjang umur, nggak enak pas jadi duda tua bangka. Mukanya perawan nggak laku, sama second. Mendingan ada nenek-nenek, iko aduh, padusi aduh, ya, tidak sendiri nggak ada rancal lah, sendirian nggak biarin nenek-nenek apek ya, nggak enak sih. Sembayang sunat berapa rakaat Ustaz? Malam tanggal 1 bulan Rajab, malam minggu besok. Sembayang sunat isyrina rakaatan, 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab. 20 rakaat, 2 rakaat salam. Usolli sholat sunnah rakaat ini. Habis sembahyang maghrib kan kita subhanallah CS. Ya jangan sembahyang dulu dan temuin iko dulu pada sini ya. Kita ngopi lah, rokok dah, sholat tangga. Ya enggak? Makanlah sepiring. Gelar tikar. Kalau memang maghrib sibuk, habis isya. Isya sibuk jam 10. Lalu memang turunan kagak mau ngerjain ya. 20 rakaat. Setiap rakaat 2 rakaat salam. Surahnya Fatihah dan Kulhu.
Walabdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pakai bismillah. Boleh nggak Ustaz pakai surah Yasin? Boleh Yasin. Satu rakaat surah Yasin. Walabdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ruku ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 20 rakaat asyara taslimatin. 10 kali salam. Untung-untung latihan buat nanti Ramadan sembahyang. Tara paling setengah jam. Gelar tikar di rumah, di masjid, di mana kayak masing-masing. Taruh kopi, kasih rokok, roti. Begitu. Susu. 2 rakaat berhenti minum. Supaya energi. Enggak apa-apa minum enggak batal. Iko kerjakan, jangan banyak amat. 2 rakaat aja. Kayak ngerokok kan sebungkus 16 batang, ya enggak? Iko cie, habis kelamaan, ya enggak? Sunnah dikerjakan berpahala besar, tidak dikerjakan ke apa-apa. Kita banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak masalah hidup. Jangan ngadu sama orang juga punya masalah. Kita nggak punya duit, ngomong sama Asyim, dia aja belum gajian. Ya betul. Minta sama Allah, caranya ada, ntar Allah kasih jalan. Ada apa? Sholat 20 rakaat malam tanggal 1 bulan Rajab. Hafizahullahu ta'ala. Kata Nabi, kita bakal dipelihara, dijagain, diurusin sama Allah. Supaya tanah laku, supaya mantu bener, supaya bini sayang, usaha lancar. Gitu. Minta sama siapa? Semua punya masalah ini. Termasuk lu sih. Gue sakit aja nggak ada yang ngelongok. Enggak berpikiran jemaah. Bukan pengen dilongok. Ntar lu ngerasain sakit lu, rasain lu. Ustaz nggak pengen dilongok, gue minta sama Allah, ya Allah biar pada sembuh. Ini kalau bukan ngajar nggak datang Pak. Saya keluar rumah kalau hari Jumat, sholat Jumat jadi khotib sama imam, sama ngaji, udah nggak lagi. Tua, ya, 71, capek, mikirin mati Pak. Udah tua biar enjoy. Tua pusing. Hati-hati loh. Hidup ini pikirin hidup. Jangan jadi pikiran. Ya, capek udah gimana? Hafizahullahu ta'ala. Orang yang mau sholat sunat 20 rakaat biar khusyuk. Anggap kita besok mati. Allah usolli sunat. Usolli sholat sunnah rakaat ini. Allahu Akbar. Mau di masjid kek. Ini masjid kosong ini sih. Pegang kunci. Ini kunci kemana nih masjid? Kunci aja masjid. Hei. Yang ngerjain sholat dipelihara Allah. Apanya? Umurnya, sehatnya, ekonominya, masalah problemnya. Pancing dulu sama sholat. Jangan dikira ini ibadah sunnah ringan. Ibadah sunnah ibarat makan mindo sim. Tahu mindo? M-I-N-D-O. Mindo itu singkatan makan ingin double. Nah. Lagi ngapain Pak? Lagi mindo, berarti udah makan. Lagi ngapain Kong? Lagi makan, belum tentu mindo. Mindo itu second play. Kalau kata kerja overtime. Nggak mungkin dia dapat overtime kalau dia bukan jadi karyawan. Enak amat. Bacaannya Fatihah sebalik, Qul C. Bagaimana Ustaz kalau tambahnya 3? Nggak apa lah. C jadi berat.
Jaminannya dipelihara oleh Allah ini orang. Dalam sebuah keluarga ada bapak, ada istri, suami, istri, anak, mantu. Andai kata 4 orang, suami, istri, anak, mantu. Satu aja yang ngerjain. Ini kebagian yang 3. Hafizahullah ta'ala wa ahla baitihi. Itu yang tinggal serumah termasuk dipelihara. Apalagi istri sholat, suami sholat, mantu sholat, mantu sholat, mantu. Suruh ngaji mantu, kalau enggak usir. Enak amat lu indokos kagak bayar. Udah makai anak kita. Maaf nih Pak, gak berpikiran itu. Punya malu dong. Keluarganya dijamin. Yang ngerjain sholat dijamin. Kita ngerjain sholat, istri enggak. Kejamin, apalagi istri melakukan. Wa iyalihi. Dan keluarganya, encang-encing, abang, iko, padusi, angku, kena lah. Kita punya saudara sana, kita sholat, kebagian dia. Apa yang dipelihara? Min bala'i dunia. Dari kesulitan, seksa, ujian dunia. Sumatera Barat, Aceh, Serambi, Mekah, hancur. Dosa siapa Iko? Bersamalah. Bersama. Tidak ada yang tahu. Jaharal fasadu fil bari wal bahri. Hancurnya dunia dengan tangan ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Betul Pak? Nih masjid nggak ada yang ngurus. Brengsek ini. Listrik mati, dipasangin mati, listrik kagak. Ya, diurus, dirawat. Min bala'i dunia, dari kesulitan, cobaan dunia, dibebasin. Bayar sama ibadah. Tidak ada persoalan di dunia ini yang gak selesai kecuali dengan sholat. Maka sholat tiang agama. Haji rajin, sedekah rajin, zikir rajin, gak sholat. Maka masjid dibikin. Ya. Untuk sholat, gede ini masjid. Yang dekat dengan masjid aja kemari. Ente tinggal di Garusawah. Oh nombayangnya, ini kan ngaji doang sebulan sekali. Ini orang sini sembahyang di Istiqlal, kan anjing itu. Wa azabil akhirah. Azab kesulitan akhirat dijamin. Enggak percaya habis sholat mati. Kalau memang diajab juga, Bapak balik lagi ke dunia. Kita kasih HP Nokia biar dia SMS sama kita. Atau ya. Ya Allah. Maka pada berikutnya man ahya awwala lailatin kata Nabi. Siapa orang yang mau menghidupkan, meramaikan malam pertama di bulan Rajab, malam Minggu. Jangan pada kumpul di Jababeka. Malam Minggu pada jalan-jalan aja. Ya, ngaji kagak. Lam yamut qalbuhu, di mana malam tanggal 1 di bulan Rajab orang menyambut kehadiran malam pertama bulan Rajab dengan aktivitas keagamaan seperti sholat malam. Kan tadi malam Minggu habis maghrib, nggak bisa Minggu maghrib habis isya. Malam pertama nggak bisa, malam kedua lah. Ya kan kondisi orang nggak sama. Nah, kalau saya Ustaz Dudi waktunya banyak. Termasuk Bapak Haji. Nah, ya. Dengan cara apa meramaikan bulan Rajab? Bukan masang petasan. Sambar geledek Republik. Tahun baru Islam. Sedekah kagak. 3, 2, 1. Apaan? Malam Hijriah, pergantian Hijriah nggak dirayain. Kebangetan tolol kita Pak, tebulak. Ya. Dengan cara apa? Aktivitas keagamaan. Seperti sholat malam, habis sholat baca Quran, membaca Quran, zikir dan sebagainya. Kita minta sama Allah, ya Allah umur tua, dosa banyak ya Allah, ampuni. Saya kemarin terus terang sih, ya Allah jangan dicabut saya.
Saya masih dosa saya banyak, amal masih sedikit. Ikut sakete, amal soleh, sakete. Ikut takut. Ya tak? Saya nggak berani mati dulu Pak. Amal soleh sakete sedikit. Padusi masih muda. Ikut. Kalau padusi sudah kalau istri udah tua ya siaplah. Bini masih muda, kita mati. Dilancongin terus bini kita. Kawin jadi kagak. Maklum second mah banyak yang resep. Kita diseksa, pulang ke dunia nggak bisa. Ya. Banyak membaca Al-Quran, zikir dan sebaik maka jiwanya hidup sekalipun pada umumnya. Hati manusia itu mati. Kita banyak mati suri. Badannya menggemuk, pikiran nggak jalan, hati gelemek. Allah akan mencurahkan kebaikan dari pikiran bawah sadar kepalanya. Minta malah, ya Allah kenapa saya begini aja ya Allah. Kok malas usaha? Padahal makan doyan, gegares doyan. Ya. Coba minta sama Allah. Ya. Supaya dirubah. Allah nggak akan merubah diri kita kalau kita nggak ngerubah. Ayo dong kita minta sama Allah supaya dibantuin. Kita nggak punya daya apa-apa Pak. Kepleset jatuh, nggak bisa nahan. Mau kata apa sih? Nggak jepit. Sidang majelis yang mulia. Kenapa demikian? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iza madar sulusal laili min Rajab. Kan malam tanggal 1 Rajab malam Minggu. Dengerin. Tanggal 1 bulan Hijriah itu jam 00-nya asar. Tadi nih. Sekarang kan tanggalnya kan sekarang kan tanggal 28 Jumat di sananya. Mulainya kapan? Tadi asar sampai subuh. Kalau Masehi jam 00. Maka duluan Hijriah. Dengerin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di malam sulusal lail, sepertiga malam, kan malam itu 12 jam. Perhatikan Pak, hidup dihitung, hitung hidup, jangan hitungan. Capek jadi orang tua, capek. Anak 4 kita ngurusin, tapi anak 4 gak bisa ngurusin bapak. Bapak 1, emak 1, anak 13 keurus. Tapi anak 13 ngurusin emak gak keurus. Bener aja anak. Malam 12 jam dibagi 3. Sepertiga yang pertama dari jam 6, 7, 8, 9. Dengerin. Kan 12 jam. Jam pertama itu 6, 7, 8, 9. Sepertiga kedua 10, 11, 12, 1. Nggak sempat habis maghrib tengah malam. Nangis kita sih, ya Allah. Hidup susah amat ya Allah. Beli minyak kita aja susah, apalagi minyak lu. Minyak kita susah. Minyak kita. Ya kan minyak punya kita. Susah. Di Republik begitu Pak. Dengerin. Makanya yang pada korupsi, yang pada ya Allah. Matiin aja ya Allah. Biar 1 kita jutaan belangsak sih. Ini maaf gue ngomong pakai speaker deh. Bupati ditangkap nih kan. PTW. Ya. Gue bukan gak mau Sim. Gue pengen korupsi. Mendosa. Kalau korupsi mah. Kata korupsi dah umpamanya subhat. Duluan gue sih. Masjid gue jual. Pengen kaya sulit. Kalau mau kaya gampang aja anak. Bergaul sama setan. Muja di Gunung Kunyuk. Kalau ibadat lama kayaknya. Makanya orang banyak ngomong lu ngaji aja rajin. Begitu-gitu aja. Masih mendingan lu gitu-gitu aja rajin ngaji. Lu sepertiga malam. Malam pertama jam maghrib 6, 7, 8, 9. Ingatin tuh. Ini udah masuk malam. Bagus. 10, 11, 12, 1 lebih bagus.
2, 3, 4, 5 bagus pisan. Makanya yang bagus jam 4 bangun, setengah 4. Ke masjid nih, bayang masjid itu. Ya Allah, enggak ada suara. Hayang naon mana? Di bang pala doang. Sama tangannya kayak tertampar. Nih duit nih, mati sih belum. Min rajaba fi awali jumu'atin. Setiap malam sepertiga malam malaikat turun di bulan Rajab. Turun ke bumi. Malaikat gak perlu duit, gak makan, gak minum, gak kawin. Diutus oleh Allah. Yastami'una fil Ka'bah. Dia turun ke Ka'bah. Dari Ka'bah dia mencar fayanzurullahu lahum wa yaqulu. Pada kumpul di Ka'bah Mekah. Kata Allah, ya malaikati, malaikat kedengar. Biar malaikat turun di Mekah, orang Cikarang doa kedengeran di sana. Ya Allah, yang penting jangan rugi ya Allah. Kita nggak jual rumah ya Allah. Siapa kayak orang? Setan kalau duitnya bener pasti terima ya Allah. Jangan janji jangan. Kita kurang greget sama Allah, kurang greget. Ngaji kadang-kadang ngaji setengah. Lagi diajakin temen, gue mau ngaji kayak diajakin temen. Nggak ada. Ustaz, jadi pengajar belum pernah sejak bujak jemaah nelpon gua. Ngaji jadi nggak ada tuh. Termasuk DKM baru enggak. Ini. Ya. Allah ngomong nih, malaikat turun. Pertama di Ka'bah kumpulnya, rest areanya. Ka'bah kan jauh, Mekah ke sini. Malaikat tahu. Malaikat terus selangnya dunia dipegang malaikat, di tangan malaikat di dunia kayak keleci begitu. Di tangan malaikat deh. Dunia kayak keleci di tangan malaikat begitu. Makanya digitu-gituin tuh. Sumatera Barat hancur sama Aceh kemarin. Digituin. Pada hancur kayu sih. Boleh motongin. Kayu siapa tahu itu? Aduh, gelondong. Aduh. Main Republik dah. Apa kata Allah, ya malaikati, kamu turun ke bumi. Cari orang yang bangun malam. Khususnya di bulan Rajab. Lu banyak kebutuhan gak mau ngomong sama Allah. Jangankan kita sama Allah. Anak sama orang tua. Anak punya cita-cita. Dengerin. Gak ngomong sama orang tua. Tahu orang tua tahu? Gak bisa. Ngadu, mak bagaimana ini? Saya udah berumah tangga. Rumah belum punya. Kali nyimpen emas dalam tanah. Ngadu sama Allah. Kalau ngadu sama emak, emang anak lu doang. Anak 5, kalau gue 13 anak, saudara. Kalau Allah mah kan gak punya anak. Bebas dia mah. Kata emak kita, emang lu anak lu doang, lu yang paling tua, banyak makannya. Botot, belum kebagian. Iya ya. Ini maaf nih gue ngomong apa adanya. Wa yaqulu, Allah ngomong sama malaikat, ya malaikati is'alu. Ya. Masyitum, tanya sama orang yang bangun malam di bulan Rajab, minta apa dia? Wa yaquluna rabbana hajatuna antaghfira. Tanya tuh sama orang-orang umat Nabi Muhammad. Kita minta nih, di samping bangun malam, maka malaikat memberikan dulu bagi orang yang sholat di bulan Rajab, liman soma rojaba, puasa 1 hari Minggu. Ayo bocah, mantu puasa bareng-bareng supaya rumah laku. Anak embung, mantu ogah, gila dapat duit minta, kan anjing itu. Ini penyakit iblis. Ada anak mantu bantuin bapak lagi pusing. Ya enggak? Enggak ada. Semua untuk anak ya enggak? Maka anak 13. Keurus enggak sama bapak? Keurus enggak sama emak? Anak ayam. Ayaman 13. Suami enggak ada. Single parent. Keurus.
Emaknya mati, diurusin nggak makai? Agak. Tuh jeleknya tuh. Belaksak dari orang tua. Ntar lu jadi orang tua ngalamin lu. Anak yang sama orang tua nggak perlu, ntar dia bakal buah si malakamin. Wa yaqulullahu ta'ala, siang puasa 1 hari, ikoce hari puasa. Nawaitu shauma godin an yaumi al-syahri rajab sunnatanillahi. Ketua Pak kita. Untuk bayar utang. 1 hari puasa. Kapan Ustaz? Kapan aja. Ya. Makanya kalau kita kembali kepada ajaran aman dunia ini Pak. Enak. Sidang majlis yang mulia. Di dalam kitab ya, kita baca nih. Tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin, kita sebut kitab Al-Itqan. Dalam kitab-kitab lain ada hadis Nabi bilang begini. Kita kan masih hidup di sini. Besok mati ya. In aradtumur rahata, kata Nabi. Jika kamu besok meninggal, mau tidak mau kita mati. Mati kita pengen enak nih. Kalau kita mati istirahat hidup. Kita hidup belangsak nih sekarang. Susah. Mati lebih susah. Enggak kebayang. Jika engkau menginginkan istirahat waktu maut, kita pengen mati, nyawa kita dicabut kayak nyabut jarum di kapas. Ini kan kadang-kadang maaf sakit bertahun-tahun di ruang ICU. Udah habis sekitar setengah Pak, mobil 2, belum mati-mati. Supaya mati kita besok enak, nyawa kita pengen dicabutnya enak. Enggak haus, enggak lapar. Wal khuruja ma'al iman. Besok kita mati membawa iman. Iblis mengganggu kita tidak bisa. Wan najata minasyaiton. Bebas dari bisikan godaan setan. Setan terakhir menggoda kita waktu sakaratul maut. Orang dicabut nyawa, umumnya nih, Cim, itu aus dan lapar. Andai kata selang, ya, no kali mau gembong, masuk kemari, kenyot habis itu, saking panasnya. Setan datang, Sim, aus, ya, ini megang botol, gelas, minum Sim, iya, ada catatannya, syarat apa? Katakan Allah tidak ada, Muhammad bukan Nabi. Kalimat ada iadah, lagap kupur kita. Maka kita a'udzubillahi minasyaitonir. Fahtarimu. Kalau pengen besok meninggal gampang, enggak aus, enggak lapar, dicabut nyawa. Sebab rasa sakit dicabut nyawa, bandrol umum seperti digolok 300 golok sekaligus. Oleh karena itu hormatilah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Saudara sekalian, menjelang Ramadan itu diawali 2 bulan. Rajab sama Sya'ban. Bulan Rajab ini bandrol ibadah naik Sim. Kita kalau mau ngaji kan biasanya kan amal satu amal soleh bi asri amsaliyah 10. Bulan Rajab bukan 10, 70. Maka kalau kita ngaji nih, di bulan lain saya nge-10 sama bini sama orang tua. Bulan Rajab 70. Uang dapur naik. Ngaji gak naik, amplopnya sebenarnya. Ini kan nggak nyambung. 70 ribu lu ngasih. Kalau biasa 20 dari pakai sama nenek-nenek, warga cukup. Bulan Rajab 70 kali lipat. Sembayangnya 3 rakaat maghrib, pahalanya nambah. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, ibadah sedikit, pahalanya sabrak-abrak. Maka Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya enggak hidang. Mau minta sama siapa gue tanya lu di sini.
Lu ngejerit di pasar Cikarang nggak ada yang nolongin sih, dia kata gila. Dengan ngejerit sama Allah kita. Ya Allah, hidup begini-gini aja ya Allah, segini alhamdulillah ya Allah. Saya dibandingin sama orang yang ngejengkang rumah sakit masih mending saya. Untungan mana Ustaz Dudi sama saya? Untung Ustaz Dudi. Lah dia tadi gerimis di jalan sama bininya. Kalau kita nggak datang nggak keluar. Nah, udah ngerecek sih. Tangan gue lagi begitu, emang nggak bebas. Jadi pakai kolor doang. Gurih. Jadi kita mah apa? Jangan sirik sama orang. Segini alhamdulillah. Biar ngaji sambil ngelamun hadir dibanding yang nggak hadir. Ini dipoto nih malaikat nih. Besok ada gambar sih. Biarin lu pulang sendirian tak. Bukan karena ustaz ngaji, karena memang hadis Nabi. Datang kemari sembahyang 1000 rakaat masih eleh dengan hadirnya ngaji. Maka ngaji berat. Beratan mana ngaji sama sholat? Dua-duanya antem. Berat ya. Nah, apa yang kita kerjakan di malam tadi? Besok nih, malam minggu. Habis sholat selesai kita ngajilah sedikit. Banyakin baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli wali walidayya warhamna warhamhuma. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya Allah. Bu, Pak, Ustaz bulan Ramadan enggak ngajar. Prek. Bulan Syawal panitia lupa. Ya, betul ya. Sebelum 15 Syaban nutup. Puasa enggak ada kerjaan, enggak ngajar. Ustaz enggak ngajar, enggak ada amplop. Syawal belum mulai, sibuk. Ustaz Dudi pulang ke Banten, belum balik. Ini masjid enggak ada yang punya. Haji Nana pulang ke Garut. Siapa mengurusin? Ya, siap-siap sih. Belajar ibadah, belajar puasa sunat sehari 2 hari, belajar sholat sunat. Besok sembahyang tarawih 20 rakaat bukan kerjaan ringan itu. Besok puasa sebulan. Ibarat orang Asian Games yang kalau main di Thailand, Indonesia dapat 85 emas, tapi kalah sama Thailand. Banyak latihan, nanti perjuangannya insya Allah. Latihan kagak main badminton, eleh mulu. Ya. Bila perlu baca tuh Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Banyakin baca istighfar, banyakin baca tasbih. Semalaman itu sim diem lah kita. Biar sejadah, kasih kopi, kasih makanan. Bini di situ, kita di sini, pengen tahu sim. Bini ibadah, kita ibadah. Ayam malu, situ ibadah. Sembayangnya munfarid, sendiri-sendiri. Sir aja, Allahu Akbar. Pengen tahu laki bini. Bini di situ, kita di sini. Masing-masing sejadah. Ntar habis ini baru tidurnya emplak bareng. Tuh. Hadirin kaum muslimin sidang majlis yang mulia. Oleh karena itu, tambahan. Isya jam berapa Isya? Udah masuk dikit lagi ya. Ini begini Sim, ada malam-malam penting nih, malam-malam penting, ada 7 malam, dengerin, yang doa manusia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, pertama malam tanggal 1 bulan apa ini? Rajab. Kita ancok dah. Kita kerjain dah. Kita mandak depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ya. Jadi ada ungkapan Rasulullah SAW, 5 malam. Khamsul layalin la turadu fihi da'watu. Ada 7 malam apa? 5 malam dalam setahun. Apabila kita minta, kita ibadat kepada Allah, tidak pernah ditolak oleh Allah. Ciri ini ibarat mancing rada galak, gitu ngerti nggak? Kan mancing orang nggak dari tempat galak. Kapan doa
usaha manusia di waktu malam, tapi enggak ditolak, diterima. Satu, awalul lailatin min Rajab. Malam tanggal 1 bulan Rajab, tanggal 1 hari Minggu. Malam Minggu aja nana. Besok. Kan Sabtu. Di artikel. Bilangin udah, tidak terima tamu. Gua pengen mau khusyuk. Lah iya. Awalul lailatin min Rajab. Tanggal 1 malam bulan Rajab, jadi malam Minggu. Bertepatan ini. Ada kesempatan, coba kalau ngaji malam Senin ketinggalan. Satu. Kedua, walailatin nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Doanya rada cepat. Kita minta diterima, tinggal Allah mau ngasih apa. Saya juga begini sih. Kita minta sama bapak kita, diterima. Kita minta dibeliin sepatu, Mbak, diterima. Bapak mau ngasih tas, terserah bapak itu. Gua menang bapak. Sepatu masih bagus loh, tas sudah jelek tuh tas. Artinya di malam tertentu nih, ibarat mancing nyanggutan galak. Malam nisfu, habis asar sampai malam sampai subuh. Kedua, walailatul jumu'ah, setiap malam Jumat sebulan 4 kali. Maka orang dulu mah apa? Habis maghrib pada mandi, pada baca Yasin, buat tahlil. Mak kita galak dulu, bapak kita, ayo kumpul di musola, di rumah, pada ngaji. Di malam Jumat, kiamat Jumat loh. Dulu begitu ya. Sekarang udah nggak laku begitu kan. Boro-boro bocah tua bangkanya nggak hidup. Setiap malam Jumat. 4, walailatul fitri. Malam Idul Fitri bukan aprak-aprakan di bang bawa mobil, tablik akbar. Ibadah, dekah banyakin. Walailatul nahri. Malam Idul Adha. Itu malam. Mungkin Idul Fitri setahun sekali. Idul Adha setahun sekali. Cecer malam Jumat. Bab Jumat puasa di luar Ramadan haram. Itu Jumat Jam. Lalu nggak ngabisin puasa, norak. Jumat itu hari Idul Fitrinya umat Islam mingguan, kecuali Ramadan. Atau dia Kamis puasa, boleh Jumat. Jumat kagak puasa, Kamis nggak puasa, Sabtu nggak puasa. Jumat dilarang. Maka diketahui Pak, kalau Jumatnya itu rumah pada buka pintu. Ada kopi, roti. Orang pulang dari masjid mampir Pak, bacain Fatihah. Betawi. Fatihah sebalik, doain biar sehat anak, biar anak. Gelasnya gelas jam-jam yang kecil. Kita dari masjid pulang ke rumah kenyang. Dulu, sekarang udah masih, cuman udah kurang. Minta orang yang sholat Jumat, bab dia baru pulang haji itu. Orang yang sholat Jumat sama dengan haji 1 kali. Makanya model begini-begini ini pukul 10 udah di masjid. Ini qomat ajan baru sampai, anjing. Kadang-kadang khotib 5 menit baru nongol. Bikin sempor jantungnya DKM. Ada khotib begitu potong tuh. Anunya, duitnya potong. Iya. Saya 4:30 kemarin tadi tanya Ustaz Dudi, ngopi di sana. Kalau saya ngaji, saya ustaz tercepat di Asia Tenggara. Ya. Iya. Khotibnya pukul 10:30 tanya. Orang baru datang udah nongol. Sidang majlis yang mulia. Jangan kengkek ibadah. Siapa tahu jadi bangke. Saya karena bukan faktorku, kita ada tua Pak. Udah, masa lalu biar berlalu. Yang akan datang masih ada kesempatan untuk menambah amal pundi-pundi amal soleh. Hadirin 7:30 cukup. Sekali lagi saya minta ini kan DKM yang nggak ada. Saya ngomong sama siapa nih? Main ini bagian bendahara. Nanti bagian apa sih? Hah? Kemudian. Jadi 1 kali lagi ya ngajar di bulan Januari penutupan. Ayo kita bacain Fatihah sebalik. Kita doain ya almarhum orang-orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat yang udah pada menghadap Allah, yang sekarang ada di terminal kubur, di alam kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkah masuknya bulan Rajab, ampuni dosa mereka ya Allah, tempatkan kuburnya roboh dari jannah. Kita yang masih hidup, yang tua biar awet tua, yang muda awet muda, urusan segala problem masalah
Ya, mudah-mudahan dijauhi, dicabut. Ya, apa yang kita inginkan qabul makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala ala dunia bi barakati ummil Qur'ani suratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita salat Isya berjamaah, lanjut witir berjamaah 1 rakaat. Jadi enggak pakai ba'diyah lagi. Tapi nanti kalau enggak ngaji ba'diyah dulu boleh witir. Jarang-jarang kita salat witir berjamaah. Kadang-kadang di bulan puasa kapan pada pulang duluan. Demikian ya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Haqimis sholah wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak komat lah.